Aku akan coba fitur yang nggak ada di mobil lain. Ini mulai masuk ya. Selamat siang, saya dengan Ica dari Hyundai Blueling. Halo semuanya, welcome to Drive 3. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya kita upload video lagi. Setelah mungkin berapa minggu ya? 1 bulan mungkin ya. Kita nggak upload video. Karena kita semua, 2 dari kita terkena COVID, yang mana sekarang kita sudah sarjana semua. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu mobil yang menurut kami cukup fenomenal di tahun 2022 ini, dimana kemunculannya itu benar-benar membuat gempar publik di Indonesia ya. Iya. Nah, itu adalah Hyundai Creta. Hari ini kita akan membahas 5 hal kenapa Hyundai Creta itu layak menjadi salah satu pesaing utama di kelas crossover saat ini. Saingannya itu ada SRV, SRV, Mazda CX-3, Mazda CX-3 juga, Ya, Seltos, Ya, yang bensin atau diesel sama aja ya harusnya. sama aja. Yang pertama adalah sisi eksterior dari Hyundai Creta. Nah, tadi kayak seperti Koko bilang kan, ini cukup menggemparkan Indonesia kan ya, waktu penumpang untuk dia keluar. Kalau nggak salah keluarnya waktu di Gias ya. Ya, Gias Jakarta terus juga dibawa. Ya. Di Surabaya pun Surabaya juga dibawa sama Gias. Hyundai. Nah, jadi di situ kita benar-benar bisa melihat bahwa ya nggak heran sih. Mereka ini cuma selain desain eksteriornya ada beberapa fitur yang nanti kita jelaskan. Cuma aku mau ngomong lebih dari eksteriornya aja. Jadi benar-benar eye-catching banget. Beberapa kali kita lihat, meskipun aku lihat sendiri di jalan, meskipun sudah tahu ini Hyundai Creta, tapi tetap eye-catching aja. Eye-catching ya. Tetap eye-catching. Nah, untuk lebih detail tentang eksterior, kita lihat video satu ini. Oke, kita bahas masalah eksterior sekarang. Kalau bisa dilihat, bodinya ini compact SUV yang menurut kita tapi termasuk yang paling luas, paling spacious di kelasnya. Jadi bentuknya juga sudah modern, dan kalau kita bisa lihat, ini sebuah penyegaran untuk di jalan-jalan. Karena apa? Karena ada dari depan sih tampangnya aja sudah beda sendiri. Kalau ini, kalau misalnya lampu kondisi lagi mati ya, kita bahas tentang lampu sekarang. Lampu sama grillnya seolah-olah ini nyatu. Tapi kalau misalnya lampunya nyala, nanti waktu kita nyalakan lampu, itu akan ada kelihatan perbedaannya. Lampunya seolah-olah kayak muncul. Nah, itu tim Hyundai itu ada istilah hidden LED DRL. Yaitu kalau misalnya, ya kita bisa lihat lah, kalau di tipe Prime, karena mereka ini pakai full LED dan full DRL, jadi seolah-olah itu warnanya sama. Tapi begitu lampunya nyala, dia akan beda. Oke, terus emblem Hyundai besar sekarang, ini mirip-mirip sama, kayaknya sekarang Hyundai lagi banyak memainkan emblem besarnya, tapi biar nggak norak, mereka samarkan, biar kesan hiddennya itu kelihatan. Kalau grill yang seperti ini, itu grillnya Hyundai. Oke, kalau yang tipe tertinggi, tipe Prime, itu ada dapat, ini suara mesinnya kenceng ya. Untuk tipe Prime, ada aksen merah di bagian body kit bawah. Itu membuat kesan sporty, kesan modern juga. Terus ini lampu utamanya. Jadi di atas itu ada lampu utama, yang bawah ini lampu dim, dan yang bawah ini lampu set. Jadi tiganya ini jadi jadi kayak menunjukkan mukanya ini lebih garang dan lebih berotot kalau dari depan. Oke, karena bagian samping kita ngelihat, ya ini mobilnya cukup besar sih, tapi tetap compact SUV, tetap nyaman, tetap kalau misalnya dibuat perkotaan tetap bisa manuver kanan kiri, tetap bisa nyaman. Kalau ini overall length-nya, overall panjangnya mobil ini 4,3, jadi memang nggak terlalu besar, tapi memang lebih besar dari kompetitornya sedikit. Terus wheelbase-nya 2,6. Terus untuk lebar mobilnya lebar mobilnya sekitar 1,5, tingginya ini 1,6. Jadi tetap compact, tapi tetap, kalau misalnya tadi nanti teman kita akan bahas tentang interiornya, kita bisa lihat kalau itu mobil ini tetap luas. Nah, dari samping, kalau kita bahas samping, pasti yang mencolok dari valve-nya dulu. Nah, untuk tipe 3 tipe teratas itu dapat velg two tone.
Kalau yang paling bawah, yang tipe aktif itu dapat yang 1 ton, tapi bentuknya sama kok. Terus apalagi yang di samping? Ya ada lekukan-lekukannya, lekukan bodi, terus kayak kesannya itu benar-benar diberotot. Terus fendernya juga ini yang besar, yang bold, nyambung dari depan sampai belakang. Itu buat kesan apa ya, mobilnya dari samping kelihatan crossovernya banget dan sporty banget sih. Terus nggak lupa ada railingnya di atas, bentuknya yang landai ke sini. Terus ya bentuknya memang benar-benar sporty sih mobil ini. Kalau tipe yang hari ini kita pinjem itu single tone, tapi menurut kita juga bagus kok single tone. Warnanya mobilnya kelihatan menyatu juga, dan sudah ada aksen hitamnya di bagian kaca ini yang membuat mobilnya tetap kelihatan keren meskipun single tone. Kalau two tone, atasnya warnanya full hitam, mau bawahnya warna apapun yang atasnya tetap hitam. Bagian belakang dari Hyundai Creta ini memang out of the box, bentuknya memang beda. Orang kalau ngelihat pun nggak tahu ini mobil apa, pasti kelihatan ini mobil apa ya, mobil baru nih kayaknya. Hyundai itu memang kalau nggak out of the box nggak bisa emangnya. Dari beberapa desain-desain mobilnya memang benar-benar di tahun-tahun ini developmentnya luar biasa sih. Nah, di belakang ini ada DRL yang besar banget. Kalau ini lampunya nyala kalau malam, itu benar-benar solid banget, kelihatan tebelnya. Bentuk DRL-nya seperti apa, ada 2 sisi. Tapi kalau yang di tipe ke bawahnya, tipe 3 bawahnya itu DRL-nya lebih tipis, tapi nggak masalah. Nah, ini lampu rem, ini ada lampu sen. Terus juga yang deket sini ada tulisan Prime. Buat yang mau tahu ini tipe apa, kita beli. Terus bentuknya juga ya ada lekukan-lekukannya juga bagus. Terus ada body kitnya juga yang lebih lebih berotot ya kesannya, karena benar-benar ada aksen hitamnya, ada aksen silvernya, dan aksen merahnya juga. Terus kita lihat dari atas itu ada shark fin-nya di situ. Terus ini ada spoilernya memanjang ke sana, ada remnya juga. Ada defogger sudahan mobil ini. Ada wiper, terus ini ada logonya, ada tulisan besar Creta. Biar orang tahu ini mobil apa. Dan yang merah itu khusus Prime. Jadi benar-benar aksen merah depan dan belakang itu khusus Prime. Kalau yang bawahnya nggak ada. Nah, kita sudah lihat kan eksteriornya dari depan, samping, belakang, ada macam-macamnya. Dan ya, gimana Oki? Menurutmu eksteriornya nih? Kalau menurutku dari yang video yang tadi ya, aku sih setuju. Memang menarik ya ini eksterior dari Hyundai Creta. Dia tuh membawa desain yang baru. Jadi seakan-akan Hyundai tuh fresh gitu. Yeah. Selalu fresh ya. Selalu fresh. Selalu gitu. nyeleneh. Nyeleneh. Enggak nyeleneh sih menurutku, tapi dia bisa menghadirkan suatu eksterior yang futuristik. Ya memang beda ya. Beda bahasa desainnya antara Creta ini dengan Staria kan pada waktu video sebelumnya kita ngomong juga futuristik. Cuman ini bahasa desainnya mungkin akan diseragamkan untuk yang Creta ini. Jadi mulai ada dari Creta, nanti ada bocorannya Palisade ya kan. Terus yang kalau nggak salah itu Tucson. Nah, Tucson itu mirip juga kayak gitu. Jadi desainnya itu lebih kayak jati dirinya Hyundai yang baru. Nah, itu menurutku yang paling menarik sih. Dan secara overall untuk Hyundai Creta ini keren banget sih. Yang kedua adalah di bagian interior dari Hyundai Creta, di mana desainnya menggunakan desain yang minimalis, simple, dan juga lebih ke arah fungsional. Iya, betul. Ya walaupun itu ya beda sama kayak Palisade atau mungkin Tucson ya. Santa Fe. Santa Fe. Itu kan beda, dia kan menggunakan floating itu kan. Ya. Ini dia lebih simple, lebih ya, karena untuk harganya pun range-nya kan nggak seberapa mahal, masih bisa tapi dijangkau cukup sama. oke loh. Ya memang. Nah, kita langsung lihat aja videonya berikut ini. Hal menarik berikutnya dari Hyundai Creta ini ada di bagian interiornya, di mana interior dari mobil ini tuh terkesan sangat modern, nggak kalah dengan bagian luarnya. Di dashboardnya ini yang paling menarik ada di bagian setirnya, karena ini salah satu ciri khas dari Hyundai juga, desainnya seperti ini dengan logo-logoan seperti ini. Dan setirnya ini nggak cuman bagus saja, tapi dia juga fungsional. Dia ada pengatur volume, lalu ada untuk telepon, lalu untuk lane keeping assist pun juga ada, lalu cruise control pun juga ada. Lalu yang menarik juga di bagian speedometernya. Hyundai sekarang untuk semua lininya mungkin menggunakan desain yang full display seperti ini. Cuman untuk yang di Creta ini adanya yang di tipe Prime sama Style aja, yang di bawah itu masih menggunakan speedometer analog. Di konsol tengahnya ini dia juga macam-macam fungsinya. Dia ada pendingin kursi,
Ini bisa dipencet ya, biar kursinya lebih dingin ketika kita lagi nyetir, tapi nggak ada pemanasnya. Lalu dia juga ada kamera parkir, lalu ada USB 2 biji, ada colokan 12 volt. Gearboxnya ini juga bagus karena dia terkesan mewah dan juga desainnya ini juga menarik. Lalu di bagian sini ada untuk putaran, jadi ini untuk mengatur traction control juga dan drive mode kita juga bisa diatur dari sini. Rem parkirnya sudah menggunakan elektrik dan juga dilengkapi dengan auto hold. Untuk bagian entertainment di Hyundai ini juga cukup lengkap, jadi dia bisa untuk telepon, lalu ada Bluetooth-nya juga, ada mode valetnya juga, nanti dijelasin sama Oki secara lengkapnya. Untuk desain UI dari Hyundai Creta ini sendiri, dia itu terkesan simple, sangat sederhana, tapi sangat mudah untuk digunakan. Untuk setirnya sendiri, ini dia bisa tilt dan teleskopik ya, jadi ini sudah lengkap banget. Enak banget untuk mengemudi. Dan untuk posisi mengendaranya, ini posisi mengendara saya, jadi ini cukup ekonomis, cukup nyaman ketika kita mengendarai Hyundai Creta ini. Door lock ini kita nggak ada kayak kunci-kunci di sini kayak mobil-mobil konvensional pada umumnya. Kita menggunakan tombol di sini. Jadi ketika tombol kunci ini dinyalakan, maka lampu warna oranye ini akan menyala, berarti itu adalah tanda kalau misalnya mobil ini sudah dikunci. Speakernya kita dilengkapi oleh Bose, jadi total speakernya ini ada 8 buah di mobil ini. Jadi ini mantep banget untuk suaranya, dan juga kita ada mode senyap. Jadi ketika mode senyap ini dinyalakan, suara yang terdengar hanya dari bagian depan saja. Untuk bagian belakang suaranya akan lebih kecil. Lalu yang menarik dari Hyundai Creta ini adalah panoramic roof, di mana dia adalah satu-satunya di kelasnya yang menggunakan panoramic sunroof. Jika dibandingkan dengan saingan-saingannya yang lain masih menggunakan sunroof biasa. Sekarang kita ada di jok bagian belakang dari Hyundai Creta, dimana bisa kalian lihat ini posisi duduk saya, duduk di sini, dan ini posisi mengemudi saya. Ini sangat luas banget, jadi kaki kita bisa selonjor sampai di sini. Dan juga di Hyundai Creta ini bagian belakang juga dilengkapi dengan AC. Lalu kita juga ada colokan USB untuk kita yang pakai colokan. Lalu headrestnya ini ada 3. Lalu di sini ada handrest juga. Bisa taruh minuman juga di sini, mantap banget. Nah, aku lupa bilang sama kalian kalau misalnya di Hyundai Creta ini kita dapat 2 pilihan jok, yaitu warna hitam dan warna coklat. Coklat dengan kombinasi warna hitam. Kebetulan di mobil tes kita kali ini joknya ini yang warna hitam, which is menurutku ini bagus banget. Jadi itu adalah interior dari Hyundai Creta. Jadi menurutmu gimana, Boy? Kelihatan beda sekali di mobil kelas ini ya dibandingkan teman-temannya. Itu panoramic sunroofnya. Oke. Jadi begitu masuk mobil, meskipun kelihatannya kecil, dimensinya kan juga nggak terlalu besar, kelasnya crossover dan lain-lain. Tapi saat kita lihat masuk dalam, masuk kabinnya, terus ada panoramic sunroofnya, itu mobilnya terasa luas. Iya. Luas, terang, nggak kelihatan kayak mobil dengan harga segitu. Iya, betul. Bener kan? Setuju sih. Iya. Jadi mau di depan, mau yang belakang, aku impresif sih sama interiornya. Aku lebih impress ke legroomnya. Padahal dia itu mobil crossover, tapi legroomnya tuh besar banget. Iya, besar. Betul. Lega banget. Jadi interiornya tuh nggak hanya modern, nggak hanya fungsional dan juga simple, tapi dia tuh juga memperhatikan kelegaan dalam ruangan tersebut. Iya, kenyamanan kan? Nyaman banget menurutku. Itu jadi mobil crossover dengan mobil keluar, dengan kita bawa teman-teman, bawa keluarga, itu enak sih. Ada Bose-nya juga di situ kan, tambah mantap gitu kan. Mantap. Sound quality-nya bagus banget ya. Iya. Kalau mobil segitu sudah Bose ya. Iya. Cuman ada yang kurang. Yang kurang itu dari segi kualitas untuk Dashboard ya. dashboardnya itu memang dia masih agak kurang, masih menggunakan material-material yang terkesan murah. Tapi Hyundai ngakali gimana pun caranya mobil ini harus kelihatan interiornya itu kelihatan mahal. Iya, betul. Dan memang mereka berhasil membuat material yang murah itu jadi terkesan mahal. Iya, mulai dari bentuk AC segala macam. Kan AC-nya nggak yang biasa aja gitu loh, ya kan? Benar. Oke, yang ketiga kita akan bahas soal fitur. Tapi ini beda. Fitur-fitur yang akan kita bahas ini fitur private kalau bisa bilang. Oke. Nah, ya kan? Yang pertama adalah Blue Link. Kita bisa lihat videonya kali ini. Nah, salah satu fitur yang nggak kalah penting dari Hyundai Creta ini, yang pertama ini aja, yang paling deket ya.
Nah, itu adalah mode valet. Nah, mode valet ini memang untuk dari pengaktifan head unit sendiri, ini kita harus masukkan kode, tapi bisa nyambung ke BlueLink. Nah, BlueLink ini sangat penting sekali. Jadi kalau kalian mau valet di mall ataupun di hotel, kalian tahu posisi mobil kalian di mana, dan bapak yang mau valet mobil kita juga kita tahu mobilnya itu dibawa kemana segala macam. Nah, itu semua terkoneksi dengan BlueLink. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai BlueLink-nya sendiri. Nah, untuk BlueLink sendiri, ini memang kalau di head unit mobil itu hanya ada diagnostic car sama setelan BlueLink aja. Kita lihat yang diagnostic car-nya ya. Nah, dia sedang memeriksa karena ini full semuanya terkoneksi ya, mulai dari kontrol airbag, pemantauan tekanan ban, integrated braking, sistem motor driven, power steering, sistem manajemen mesin, dan kontrol transmisi, semuanya bisa kalian lihat melalui sini. Tapi selain itu juga di dalam fitur BlueLink sendiri itu bisa kalian download melalui aplikasi di aplikasi smartphone kalian, baik di Android maupun di iOS. Wah, ini banyak sekali ya. Saya memang nggak bisa mengkonekkan ini karena ini adalah mobil test drive, jadi saya akan bacakan. Untuk BlueLink sendiri ada Auto Collision Notification (SOS) sendiri. Nanti kita akan coba SOS-nya seperti apa. RSA, Roadside Assistant, Stolen Vehicle Notification, Stolen Vehicle Tracking, Stolen Vehicle Immobilization, ada Remote Start Stop Engine. Jadi kalian bisa menghidupkan mobil melalui handphone kalian juga, luar biasa canggih kan. Remote Climate Control juga, kalian bisa mengatur AC apabila mobil kalian posisi masih di kantor nih, ya kan? Mobil kalian di parkiran, mobil nanti kalian bisa menghidupkan AC sebelum kalian masuk. Jadi begitu masuk mobil udah dingin. Setelah itu remote door lock or unlock, remote horn and light control, find my car juga. Ini sangat penting sekali. Wah, ini menurutku ya ini paling lengkap sih di antara komputer lainnya. Oke, setelah video yang barusan kita putar, gimana nih menurut Prayogo soal BlueLink-nya? Menurutku BlueLink ini luar biasa ya, karena itu masih belum ada di pesaing-pesaingnya. Iya, belum ada. Dan itu menjadi salah satu ciri khas kenapa kita harus membeli Hyundai Creta. Betul. Yang ya BlueLink itu menurutku sangat berguna. Jadi kita bisa tahu kondisi mobil kita dalam keadaan kayak gimana, dalam keadaan kap mesinnya terbuka atau mungkin bensinnya kunci apa enggak, atau juga bensinnya tinggal berapa kilo bensinnya gitu kan. Itu menurutku berguna banget. Dan dimanapun mobilnya berada, ada GPS-nya selalu hidup, selalu connect dengan BlueLink. Menurutku Hyundai itu bisa mengerti kayak kebiasaan kita di era yang sekarang ini, dimana kita kan semua menggunakan smartphone, dan BlueLink ini kan memang digunainya di smartphone, jadi semua itu terkesan simple. Ya, dan terintegrasi. Ya, terintegrasi semua. Iya, betul. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalkan nih kalian lupa mengunci apa segala macam, tinggal cek handphone. Ya, nggak usah dipencet-pencet terus. Iya, nggak usah dipencet-pencet terus. Dan notifikasinya pun akan keluar loh. Notifikasi dari mobil, apakah mobil sudah terkunci atau enggaknya akan masuk ke handphone secara otomatis. Kayak gitu. Semakin enak berarti itu. Semakin enak kayak gitu. Fitur dari Hyundai Creta ini yang private yang kedua, menurutku ada di SOS-nya. Nah, di mana SOS-nya ini bisa connect ke operator Hyundai. Apabila kalian ada masalah ataupun kalian membutuhkan sesuatu bantuan, kalian tinggal pencet SOS-nya seperti video yang kali ini. Aku akan coba fitur yang nggak ada di mobil lain. Apa itu? Fitur SOS. Kita coba ya. Nah, ini terhubung posisi mobilnya di mana, karena mobil ini sudah integrated dengan GPS juga. Ini sedang menghubungkan ke layanan darurat. Ini mulai masuk ya. Selamat siang, saya dengan Ica dari Hyundai BlueLink. Kami menerima notifikasi SOS pada kendaraan Anda. Ya. Tetap tenang, kami akan segera membantu. Halo Mbak, selamat siang. Ya, ini Ya, selamat siang. saya sedang mereview mengenai Hyundai Creta dari cabang Hyundai Jemur Sari. Untuk status mobilnya tidak kenapa-napa, baik-baik saja, dan SOS-nya juga terhubung langsung ya Mbak ya. Betul, Bapak. Oke, kalau itu aja Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya siang hari ini.
saya akan lanjutkan Baik, Bapak di review. sini. Ya, di Terima- sini Bapak sebelumnya apakah benar saya berbicara dengan Bapak Hyundai Gatra? Ya, betul Mbak, betul. Ya, Bapak di sini kami konfirmasikan kembali. Di sini Bapak selaku sales seperti itu Bapak? betul sekali Mbak. Baik, sedang mencoba fitur SOS-nya. Blue Link? Ya, SOS dan Blue Link-nya. bersama customer seperti itu ya? Betul sekali. Baik, Ya. Bapak Hyundai Gatra jika nantinya membutuhkan bantuan darurat, Bapak dapat menekan tombol B atau SOS di kaca spion tadi untuk dapat terhubung dengan kami. Ya, oke Mbak, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik. Terima kasih Bapak Hyundai Gatra telah menghubungi Hyundai Blue Link. Yuk. Nah, sangat cepat sekali kan responnya dari tim Hyundai menanggapi soal SOS ini. Jadi kalian kalau yang punya mobil kereta ini nggak perlu khawatir kalau mobil kalian terjadi suatu kerusakan di jalan ataupun ban bocor, kalian juga bisa menghubungi SOS ini. Jadi nanti bantuan pun akan datang. Cepat, hebat sekali. Oke, setelah video ini diputar, menurut Anthony, ya kan, fitur SOS-nya seperti apa? Oke, aku kan ngelihat sendiri nih, kamu Nah, operasikan itu kan. Iya dong, keren kan? Awalnya cuma aku kira oh ya sudah mungkin ngasih sinyal atau seperti apa, terus di follow up-nya lewat digital atau seperti apa. Tapi enggak ya. Enggak. Jadi ini begitu kamu pencet SOS langsung bunyi. Nah. Dan langsung nelpon. Pak operator. Langsung connect kan? Langsung connect. Dan itu cuma Gila nggak sih beberapa itu? detik langsung sudah ada yang angkat. Dan Iya, itu hari betul. apa ya kita? Kita hari Minggu, Sabtu. minggu. Oh, kita minggu malah. Minggu. Minggu pun mereka juga tetap apa ya? Standby Tetap buat jaga standby. kita. Betul. Nah, ya akhirnya karena ya tadi kita lihat sendiri lah videonya gimana. Dan tetap ada prosedur-prosedur yang Hyundai tetap terapkan, ini mobil atas nama siapa, terus sedang posisinya bagaimana, terus sedang kepentingannya apa, bantuannya apa. Karena kita cuma review, makanya sama mereka cuma oh iya ini bener ya buat review. Oh iya. Ya, benar. betul. Ada verifikasinya Ada ya. verifikasi. Dan itu juga membuat apa ya? Kita yang jalan mungkin lupa ngisi air apa, atau Iya. ada problem di perawatan mobil yang kita lupa atau seperti apa, kita tinggal pencet itu dan 24 jam Hyundai siap membantu. Wah, 24 luar kali biasa. 24 kali 7. Iya, luar biasa kan Luar itu. biasa. Saya belum ketemu fitur yang seperti itu di mobil lain ya. Iya. Jadi nanti kita seiring perkembangan zaman mungkin ada fitur-fitur itu di mobil-mobil lain juga. Ya, pastilah itu akan jadi semacam inspirasi buat yang lain-lain juga, Betul. pesaing-pesaing lain juga kan. Hal menarik yang terakhir dari Hyundai Creta ini adalah impresi berkendara dari mobil itu sendiri, di mana mobil ini nggak hanya nyaman, tapi juga di jalan pun dia sangat untuk bagian setirnya pun menurutku dia sangat responsif. Ya, betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menurutku dia itu juga kedap. Jadi Itu paling penting. memberikan kesan nyaman juga di dalam mobil kan. Ya. Terus kamu menurutmu apa impresi berkendara? Kalau menurutku ya untuk bantingan setir dan lain-lainnya itu cukup oke. Cukup berat untuk mobil yang crossover ya. Mungkin dia karena dibuatnya crossover jadi untuk belok-beloknya tuh kerasa mantap lah kayak gitu. Ya. Terus akselerasinya juga termasuk oke. Ya walaupun untuk di mode normal itu kita masih kurang lah ya karena cc-nya 1500 dan non turbo juga. Tapi untuk mode sportnya itu wah mantap banget sih. Karena dia langsung responsif segala macam. Dia bisa menyesuaikan dengan karakter kita juga. Berkendara mau kenceng mau enggak itu bisa terakomodasi dengan baik. Ya. Nah, kalau aku kan karena aku sudah menikah, jadi kan kalau nyari mobil sekarang sudah mulai memikirkan keluarga Ya, gitu kan ya. Kereta ini salah satu pilihan sih, jujur. Salah satu pilihan di kelas harga di bawah 500 juta. Harga 400 di bawah 400. Sebenarnya Karena 400 ya. yang prime itu harganya 400 ya? Iya. Ya, 400. agar di harga 400 jutaan itu bisa dapat banyak fitur. Terus selain itu kalau kamu impresi berkendara di kota Surabaya ini kan ya memang kadang macet, kadang enggak, terus ada beberapa jalan yang kecil juga kan masih kan. Iya. Parkiran. Nah, Hyundai Creta ini jadi apa ya alat transportasi yang menurutku bisa masuk ke semua medan sih. Betul. Kamu mau macet, kamu akan tenang, tetap bisa relax. Terus habis itu buat bawa anak-anak, bawa teman-teman juga, itu juga bisa bawa barang banyak pun juga bagasinya juga lumayan kan. Iya. Nah, jadi memang selain apa ya kenyamanan dan fitur yang dikasih, impresi berkendaranya juga apa ya Cukup fun to enak lah. drive lah. Fun to drive Fun ya. to drive lah. Mobil ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tadi
kalian juga sudah bilang responsif dan sebagainya. Enak kalau dibuat ke perkotaan, mau bahkan keluar kota pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau nambahin lagi. Iya. Kalau di luar kota kan kita juga di Hyundai Creta disediain cruise control. Oh iya, betul. Jadi kita masih bisa untuk ya nyantai Istirahat sedikit lah, iya, setidaknya istirahat. nggak perlu nginjek gas terus kan, Iya. jalan normal konstan gitu aja kan. Yang penting kita tetap standby, kita tetap lihat ke depan, udah. Terus kalau kaki kita bisa relax. Kalau capek tinggal buka aja panoramic sunroofnya kan. Iya. Jadi tinggal memang keluarin kepala. Ya, mohon maaf, nggak gitu juga Pak. ya, jadi memang impresi bergeraknya kereta kita lihat memang apa ya? Oke lah, Oke lah, sangat layak buat dijadikan bahan pertimbangan juga kan ya. Jadi dia ini menurut kita salah satu yang terbaik di kelasnya. Ya, Ya. setuju dengan Masih salah satu belum terbaik. ada pesaingnya. Ya, Yang mengeluarkan desain terbaru, fitur terbaru belum ada kan kayak? belum Dengan ada. desain ada fitur seperti itu Iya, masih belum ada. fitur seperti itu. Jadi ya itu. Dan yang paling penting satu, kalau kita lihat ya, gimana Hyundai ini gencar-gencarnya buka pabrik, ya kan, buka dealer. Jadi kita itu kalau mau servis segala macam dengan apa ya, pelayanan-pelayanan diberikan seperti free service, free spare part yang segitu panjangnya ya kan, itu membuat kita tuh kalau beli Hyundai Creta tuh nggak merasa was-was. Ya benar. Ya kemarin juga kita mengucapkan terima kasih ya sama iya. Hyundai Jemur Sari ya yang menyediakan unit tes buat kita kan. Ya, Ya, jadi nanti kalau teman-teman di sini ada yang mau kontak-kontak, mau tanya-tanya lebih lengkap, nanti Bisa kita kasih nomornya di bawah. hubungi Deskripsi. Pak Anas. Untuk nomornya nanti bisa kita taruh di kolom deskripsi. Ya. Oke, jadi itu adalah 5 hal mengapa Hyundai Creta patut kalian perhitungkan untuk menjadi mobil harian kalian. Dari segi desainnya, eksterior, bahkan interior, dari segi fiturnya, dari impresi berkendaranya pun juga Hyundai Creta ini menurut kita masih belum ada lawannya. Belum ada lawannya. Menurut dia itu berada di kelas tersendiri dengan fiturnya yang seperti itu. Iya, fiturnya seperti itu perlu di garis Itu bawah. perlu digarisbawahi. Iya. Oke, jadi segitu dulu video dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Dadah.